Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahasan tentang panduan sholat dan khutbah Idul Fitri. Pada tahun ini kemungkinan pelaksanaan sholat sunnah Idul Fitri tidak dilaksanakan di masjid atau di lapangan. Dikarenakan masih terjadi wabah virus corona. Mudah-mudahan panduan sholat dan khutbah Idul Fitri ini bisa dijadikan tadzkirah, pengingat bagi kita, atau dijadikan sebagai panduan untuk melaksanakan sholat sunat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri di rumah masing-masing. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, langsung aja pada bagian 1 yaitu panduan sholat sunnah Idul Fitri. Sholat sunnah Idul Fitri itu sendiri ada 2 rakaat, terdiri dari 2 rakaat. Rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir. Jadi bedanya dengan sholat sunnah lain, sholat sunnah Idul Fitri itu rakaat pertamanya 7 kali takbir, rakaat keduanya 5 kali takbir. Mari kita bahas secara terperinci. Yang pertama, sebelum melaksanakan sholat sunnah Idul Fitri, mungkin kita menentukan tempatnya dulu nih. Mau di ruang tengah, di ruang tamu, atau kalau ada musola di rumah lebih baik ya kalau rumahnya luas. Disiapkan tempatnya, lalu disiapkan mimbar kalau ada, kalau nggak ada mimbar disiapkan meja dan kursi nanti untuk keperluan khutbah. Nah, selama menunggu berkumpul di tempat yang telah disediakan tadi, disunnahkan untuk mengumandangkan takbir sebanyak-banyaknya sambil menunggu masuk waktu sholat sunat Idul Fitri. Ketika sudah berkumpul sambil menunggu masuk sholat sunat Idul Fitri atau menunggu jamaah lain, misalnya ibu kita belum masuk, kita disunnahkan untuk mengumandangkan takbir sebanyak-banyaknya. Bagaimana takbirnya? Sama dengan takbiran waktu di malam hari ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Itu takbir terus sampai masuk waktu sholat sunat Idul Fitri. Waktu sholat sunat Idul Fitri itu adalah diawali dengan terbitnya matahari sampai dengan matahari kira-kira setinggi tombak. Nah, kalau di tahun lalu kita waktu itu melaksanakan sholat sunat Idul Fitri sekitar jam 7. Itu udah masuk sholat sunat Idul Fitri. Atau sekarang silahkan lah kira-kira jam 7 atau setengah 8 ya. Setelah waktunya masuk di waktu sholat sunat Idul Fitri, jamaah sudah berkumpul semua, imam kemudian berdiri dan menghadap ke jamaah untuk mengajak sholat berjamaah. Kalau waktu di masjid dan di lapangan, imam berdirinya maju ke depan, ke tempat sajadah imam diantarkan oleh Bilal ya. Tapi kalau di rumah mah nggak perlu pakai Bilal. Langsung aja si imam berdiri menghadap ke jamaah lalu menyeru untuk mengajak sholat berjamaah. Tanpa didahului dengan azan atau iqomah. Jadi nggak ada azan, nggak ada iqomah. Menghadap ke makmum, ke jamaah lalu menyeru as-sholatu jami'ah atau as-sholatu jami'atu rahimakumullah. Kalau nggak bisa bahasa Arab, pakai bahasa kita aja. Marilah kita melakukan sholat berjamaah gitu kata si imam ya.
Kalau pengen pakai bahasa lebih enak, ayo istriku, anak-anakku, ayo kita lakukan sholat berjamaah. Maka silakan, yang penting intinya menyeru, mengajak sholat berjamaah. Setelah itu berdiri, inspeksi nih si imam, jangan langsung takbir. Lihat dulu barisannya udah lurus, sapnya udah rapat, terus istri pakai mukenanya udah bener, udah rapi, jangan sampai di mukenanya keluar rambut. Rambut kan aurat. Aurat kalau keluar tidak sah sholatnya. Lihat mukenanya masih bagus nggak ya. Jangan sampai mukena yang udah dekil, mungkin mukena mas kawin kita dulu yang udah puluhan tahun. Kalau bisa ganti itu mukenanya. Makanya inspeksi itu imam ke makmum, ke anak-anak. Udah beres, udah rapi, baru si imam balik menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat untuk siap-siap melaksanakan sholat sunat Idul Fitri. Yang pertama dilakukan adalah berniat. Niat sholat sunat Idul Fitri ini ada yang diawali dengan usolli, ada yang tidak. Jangan berantem ya, kalau ada yang pakai usolli silahkan. Yang tidak pakai usolli juga silahkan. Yang jelek itu yang tidak sholat. Kalau yang pakai usolli sunnatan di Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala. Niat saya sholat Idul Fitri 2 rakaat imam karena Allah Ta'ala. Baru takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu yang pakai usolli. Yang nggak pakai usolli berarti langsung Allahu Akbar. Nah, selama mengucapkan Allahu Akbar, hati kita ikut berniat. Kan niat itu adalah tempatnya di kolbi, di hati, waktunya yaitu berbarengan dengan pekerjaannya. Jadi ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, hati mengikuti niat saya sholat sunat Idul Fitri 2 rakaat imam karena Allah kalau imam, makmum karena Allah kalau makmum. Allahu Akbar. Nah, udah takbiratul ihram. Hati-hati, niatnya berarti berbarengan dengan ucapan takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah di sini sunnah. Mau baca silakan, yang nggak baca juga nggak apa-apa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya. Saya mah cenah nggak baca doa iftitah, ya nggak apa-apa, sah, sholatnya sah karena tidak termasuk dalam rukun sholat. Setelah membaca doa iftitah, membaca takbir 7 kali. 7 kali hitungan di sini tidak termasuk dengan takbiratul ihram yang tadi, yang awal. Jadi Allahu Akbar itu nggak dihitung yang pertama. Nah sekarang hitung 7 kali takbir. 7 kali takbir di rakaat pertama, dan antara takbir satu dengan takbir yang lainnya disunahkan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 7 kali takbir. Setelah 7 kali takbir kita membaca suratul Fatihah. Imamnya dikeraskan bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seterusnya sampai waladdallin. Amin. Seperti biasa sholat berjamaah. Setelah habis Fatihah membaca ayat Al-Quran. Membaca surah dalam Al-Quran. Sunnahnya surat Al-A'la. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Dan seterusnya. Ada saya mah tidak hafal surat Al-A'la. Hafalnya surat-surat yang pendek. Surat Al-Ikhlas. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Silahkan. Setelah membaca ayat Al-Quran, diteruskan ruku.
i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi sampai selesai rakaat pertama. Seperti sholat umum biasanya. Itu sudah 1 rakaat. Pas rakaat kedua, jadi setelah sujud, naik ke rakaat kedua, takbir Allahu Akbar, berdiri rakaat kedua kan. Habis itu membaca takbir 5 kali takbir. Sebelum membaca suratul Fatihah. 5 kali takbir itu tidak dihitung dari takbirnya sujud kita naik ke berdiri rakaat kedua. Jadi pas rakaat kedua, Allahu Akbar. Lalu takbir lagi 5 kali takbir. Di antara takbir satu dengan takbir lainnya sama bacanya yang tadi. Tasbih, tahmid, tahlil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Sesudah membaca takbir 5 kali, membaca suratul Fatihah. Sama. Dikeraskan lagi suratul Fatihahnya sampai amin. Setelah membaca Fatihah, sunnahkan membaca ayat Al-Quran, surah-surah dalam Al-Quran. Disunnahkan surahnya Al-Ghasiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Kalau hafal. Kalau nggak hafal, saya mah dah hafalnya cuma Al-Ikhlas. Mangga silakan. Baca lagi Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu somad. Sah. Karena itu sunnah. Setelah membaca ayat-ayat Al-Quran atau surah-surah Al-Quran, dilanjutkan dengan ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan langsung tasahud. Baca at-tahiyatul mubarakatus, sholawatun, dan seterusnya. Sampai salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu beres untuk pekerjaan sholat sunat li Idul Fitri. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Nanti pas di bagian kedua kita lanjutkan di habis sholat sunat Idul Fitri, nanti lanjut ke khutbah. Jadi sehabis sholat si imam, kalau imamnya sekaligus dia jadi khotib, dia langsung berdiri naik ke mimbar kalau ada mimbar, atau menuju ke meja mimbar yang telah disiapkan tadi untuk membacakan khutbah. Kalau misalnya khotibnya bukan imam, misalnya imamnya bapaknya, khotib anaknya, silahkan, atau sebaliknya. Maka si khotib tinggal naik atau menuju ke mimbar yang telah disiapkan untuk membacakan khutbah. Gitu aja, saya pecah ini penjelasannya biar tidak terlalu besar filenya. Habis ini nanti panduan khutbah untuk Idul Fitri. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.